Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Hari ini Senin 17 Agustus 2020, bahasan kita sampai pada kitab Yehezkiel. Kita akan melihat pada pasal yang pertama hingga yang ketiga, temanya adalah panggilan Yehezkiel. Telah dijelaskan dalam DTE 14 Agustus mengenai Daniel bahwa kerajaan Yehuda diangkut ke Babel dalam 3 tahap. Di tahap pertama, saat Raja Yoyakim memerintah, kalangan bangsawan yang diangkut ke Babel termasuk Daniel. Di tahap kedua, di masa Raja Yoyakim, 11.000 orang buangan dibawa ke Babel, termasuk di sana adalah Nabi Yehezkiel. Kita akan membahas hari ini pada kitab Yehezkiel, dan nanti beberapa hari kemudian kita akan melihat pembuangan yang ketiga di masa Raja Zedekia, di mana seluruh penduduk Yehuda yang tersisa diangkut ke Babel, kecuali Nabi Yeremia dan sebagian rakyat yang miskin. Hari ini kita mulai membahas Nabi Yehezkiel sebelum nanti melanjutkan ke kisah Yeremia dan kisah Daniel. Yehezkiel artinya Allah menguatkan, tinggal di Tel Abib di tepi sungai Kebar di Babel. Ia menasihati dan menghibur bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, juga bernubuat atas Yerusalem yang akan mengalami pembuangan ketiga yang lebih dahsyat di dalam pengepungan Raja Babel. Yehezkiel adalah anak busi berasal dari keluarga imam, mungkin dulunya tinggal di Yerusalem. Ia sudah ada 5 tahun di pembuangan, barulah kemudian Tuhan datang untuk memanggil dia menjadi seorang nabi. Tindakan kenabian dari Yehezkiel adalah tindakan yang paling berat. Tindakan kenabian artinya adalah perilaku seorang nabi untuk menggambarkan, mengilustrasikan tindakan Allah kepada umatnya. Kita mendapatkan di dalam DTE 18 Juli ada beberapa tindakan nabi yang saya tuliskan di sana. Contohnya adalah Hosea yang harus mengambil istrinya dari pelacuran. Contohnya adalah Yesaya yang harus berjalan tanpa pakaian 20 tahun. Namun tindakan kenabian yang paling berat adalah yang dialami oleh Yehezkiel. Ya, ini di dalam kitab Perjanjian Lama, waktu itu juga saya sudah jelaskan, ya tindakan kenabian ini memang ekstrim, ya untuk menunjukkan bagaimana bangsa Israel sudah demikian tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak bisa lagi berbicara dengan kata-kata belaka, namun harus memakai sebuah tindakan yang ekstrim yang mengguncangkan akan hati bangsa Israel, sehingga mereka bisa merenungkan akan kehidupannya dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kita akan melihat nanti dalam kitab Yehezkiel ini beberapa tindakan kenabian Yehezkiel yang luar biasa. Namun sebelumnya, kita akan melihat lebih dahulu tentang bagaimana Tuhan memanggil Nabi Yehezkiel. Pada tahun kelima sesudah Yoyakim dibuang, yakni tahun ke-30 bulan 4 tanggal 5, saat Yehezkiel berada di tepi sungai Kebar, tiba-tiba langit terbuka. Angin badai bertiup dari utara, membawa awan besar dengan api berkilat-kilat. Dan dari dalam awan itu nampaklah perunggu mengkilat dengan cahaya yang terang benderang mengelilinginya. Dari dalam cahaya awan itu, nampaklah 4 makhluk yang serupa manusia. Bentuknya demikian. Setiap makhluk ini memiliki 4 wajah, yakni wajah manusia di depan, wajah singa di kanan, wajah lembu di kiri, dan wajah Raja Wali di belakang. Gambarannya ada pada layar pertama dari DTE kita, ya pada halaman judul. Makhluk ini memiliki 4 sayap, sepasang saling menyentuh dengan sayap sebelah kanan kirinya sehingga membentuk semacam persegi 4 begitu, dan sepasang sayap lainnya dipakai untuk menutupi kakinya. Bagian bawah sayap ini ada tangan manusia. Kalau berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Kalau berjalan, maka keempat sayap ini saling menyentuh dari 4 makhluk. Kakinya lurus berkilau, telapak kakinya seperti kuku anak lembu.
Kalau berjalan, mereka berjalan lurus ke depan tanpa berbalik, sesuai arah dari roh yang mengarahkan mereka mau kemana. Saat berjalan, terdengar suara yang menggelegar. Di tengah keempat makhluk itu ada bara api yang menyala bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup ini. Di atas tanah di samping masing-masing makhluk itu ada sebuah roda yang berkilau dan mereka mempunyai lingkar dan sekelilingnya penuh dengan mata. Di atas kepala mereka, kepala empat makhluk ini ada seperti hablur es, seperti cakrawala yang dahsyat. Di atas cakrawala itu ada tahta dari permata, dan di sanalah duduk sosok seperti manusia, pinggang ke atasnya berkilau-kilauan dan pinggang ke bawahnya seperti api, yang dikelilingi busur pelangi. Itulah gambaran kemuliaan Tuhan. Dan Yeskiel berkesempatan melihat akan kemuliaan Tuhan di tahtanya yang dahsyat itu. Kemudian sosok ilahi itu pun berfirman kepada Yeskiel. Katanya, bangun, berdirilah. Dan seketika roh Allah masuk dan menegakkan Yeskiel yang sedang tersungkur. Dan kemudian firman itu dilanjutkan, aku mengutus engkau kepada orang Israel, bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, keturunan yang keras kepala dan tegar hati. Entah mereka akan mendengarkan atau mengabaikan perkataanmu, tetapi mereka akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka. Jadi tugas Yeskiel bukan untuk membuat mereka bertobat atau tidak. Ia akan berbicara dan tugasnya adalah berbicara saja, sedemikian rupa sehingga bangsa Israel mungkin tidak bertobat, tapi mereka tahu bahwa ada nabi Tuhan di tengah-tengah mereka yang sedang mendampingi, menghibur, menguatkan, pun menegur mereka. Janganlah takut menghadapi mereka, sampaikan saja perkataanku, kata Tuhan. Baik mereka mau mendengarkan atau tidak, karena memang mereka adalah pemberontak. Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi fokus utamanya adalah kedua, jangan memberontak ya seperti bangsa pemberontak ini. Ya. Lalu kemudian Tuhan ingin memberikan sesuatu untuk dimakan oleh Yeskiel. Apa itu? Lalu ada tangan terulur, ya tangan Tuhan, memegang sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya, dan terlihatlah di sana tertulis timbal balik, nyanyian-nyanyian ratapan, keluhan, dan rintihan. Lalu kemudian Tuhan berkata, makanlah gulungan kitab ini. Isilah perutmu dengan ini. Pergilah dan berbicaralah kepada kaum Israel. Dan ketika Yeskiel memakannya, maka gulungan firman itu rasanya manis seperti madu di dalam mulutnya. Yeskiel kemudian dilanjutkan, ya diutus kepada bangsa yang sama bahasanya, artinya bisa mengerti kata-katanya. Namun ternyata tidak mau mendengarkan atau memahaminya. Lebih bagus berbicara dengan bangsa asing mereka kalau tidak melakukan karena tidak paham. Namun ini kepada bangsanya sendiri, ya mereka adalah bangsa Israel walaupun tinggal di tanah Babel, ya tapi bangsa Israel sendiri berbicara dalam bahasa Israel, tetapi mereka tidak bisa untuk mengerti akan firman karena mereka terbukti tidak melakukan dan mentaatinya. Kaum Israel dikatakan memang berkepala batu dan bertegar tengkuk. Maka teguhkanlah hatimu sekeras intan dan milikilah semangat membaja melawan mereka. Tuhan menguatkan Yeskiel untuk setia pada panggilannya, yaitu memperkatakan firman kepada bangsa Israel ini. Lalu kemudian Allah terangkat ke atas dengan suara gemuruh, dan hari itu hati Yeskiel menjadi panas, perasaannya pahit karena kekuasaan Tuhan memaksa dia dengan sangat. Maka Yeskiel mendatangi orang-orang buangan di tepi sungai Kebar itu, dan ia dikatakan duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Ya, firman Tuhan belum datang kepada dia, jadi dia tidak ada sesuatu yang disampaikan kepada bangsa Israel. Dia hanya duduk tertegun selama 7 hari di sana. Dan pada hari ke-7, firman Tuhan datang lagi. Demikian, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Penjaga itu artinya adalah orang yang mengawas-awasi, ya biasanya mengawasi sebuah benteng kota
untuk melihat apakah ada bahaya datang, malapetaka datang, musuh datang mengancam akan kota itu. Maka seorang penjaga ini ketika melihat bahaya mengancam, dia harus memberikan sebuah sinyal peringatan kepada penduduk kota dan tentara kota untuk bersiap menghadapi serangan itu. Kalau ia lalai memberikan tanda, maka hancurlah kota itu. Dan kalau kota itu hancur, yang salah adalah sang penjaga karena tidak memberikan peringatan atau tanda ini. Maka dikatakan bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripada Tuhan, maka engkau harus berbicara, memperingatkan, mengingatkan, memberikan tanda sinyal yang jelas kepada penduduk kota ini. Maka ada 4 kondisi dikatakan, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat engkau mati, dan engkau tidak memperingatkan, maka ia akan mati ya, dalam kesalahannya. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadanya. Karena sang penjaga tidak memberikan peringatan. Maka kalau orang itu mati atau kalau gambarannya penduduk kota itu binasa, maka tuntutannya ada pada sang penjaga. Namun kalau kondisi kedua, ya memberikan peringatan, maka orang itu mati, tapi dia mati dalam kesalahannya dan engkau menyelamatkan nyawamu. Sudah diberikan tanda peringatan, orang itu tidak bertobat, maka orang yang tidak bertobat tetap mati dalam kesalahannya, namun karena sudah memberikan peringatan, ia berarti, Yeskiel berarti menyelamatkan akan nyawanya, ia tidak bisa dituntut. Kesalahannya adalah pada orang ini, karena sudah diperingatkan tapi tidak bertobat. Kondisi ketiga adalah jika ada orang benar, lalu kemudian mulai berbuat curang, mulai berbuat jahat, mulai melanggar firman. Maka dikatakan, jika engkau tidak memperingatkan, ia akan mati dalam dosa, tapi Yeskiel akan mendapatkan pertanggungjawaban karena ia tidak memperingatkan. Orang benar berbuat dosa harus diperingatkan juga. Kalau tidak diperingatkan, maka orang itu mati, Yeskiel pun juga dituntut bersalah. Kondisi keempat, jika engkau memperingatkan orang benar supaya bertobat dan ia tidak dan ia dikatakan orang itu mau untuk mendengarkan, ya maka ia akan tetap hidup karena ia mau menerima peringatan, dan demikian juga ya Yeskiel tetap hidup karena dia sudah melakukan tugasnya untuk memberikan peringatan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Yeskiel dan ia berjalan ke lembah. Lalu kemudian di sana Tuhan berfirman lebih lanjut. Pergilah, pulanglah, kurunglah dirimu di dalam rumah. Artinya berdiam di dalam rumah saja. Sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Jadi Yeskiel akan dalam kondisi terikat. Lidahmu akan melekat pada langit-langitmu sehingga engkau menjadi bisu. Dan tidak akan menempelak mereka sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tugas pertamanya adalah diam saja, ya karena mereka adalah bangsa pemberontak, enggak usah bicara. Dan sebagai tindakan kenabian Tuhan benar-benar membuat Yeskiel bisu. Dan selanjutnya, Yeskiel dikatakan engkau hanya akan bisa membuka mulut, hanya akan bisa berbicara kalau firman Tuhan datang dan kemudian diminta untuk menyampaikan kepada Israel. Saya rasa ini adalah sebuah hal yang berat. Yeskiel tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Dia mau makan, dia mau belanja, dia mau pergi dan berkomunikasi dengan orang, dia nggak bisa bicara. Lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya dan ia bisu. Dia hanya bisa bicara kalau Tuhan yang menggerakkan lidahnya untuk berbicara, menegur akan Israel. Lalu ada sebuah kalimat yang penting dikatakan, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang tidak mau mendengar, orang yang membiarkan perkataanmu, baiklah mereka membiarkannya saja. Saudara, pasal 2 dan 3 ini dikutip oleh Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ada orang-orang yang sudah diberikan firman, sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Namun tetap saja mereka mengeraskan hati dan bawa maunya sendiri. Ya ingat gambaran tahta kemuliaan Allah, ya bagaimana kerup-kerup itu ya atau makhluk itu
bergerak lurus tidak berbalik sesuai dengan arahan roh. Kalau roh mau bergerak ke kanan, mereka akan bergerak ke kanan lurus, tidak berbalik-balik lagi. Hendaklah kita juga memiliki hati yang sama. Ketika mendengarkan firman, ya maka kita bergerak ke arah roh itu lurus, tidak berbalik-balik lagi. Ya, karena ketika Tuhan sudah memberikan peringatan, ya tower, ya sang watchman, seorang yang menjaga ini seringkali dipakai melalui mimbar khotbah, melalui PKS Anda, melalui orang-orang di sekeliling Anda yang memperingatkan. Namun kalau kita mengeraskan hati, maka kita akan tertumpahlah darah itu atas diri sendiri. Orang yang mau mendengar dikatakan, biarlah mendengar. Orang yang tidak mau mendengar dikatakan, biarkanlah juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berkata kepada panggilan seorang Yeskiel yang di dalam tindakan kenabian yang berat itu, ia belajar untuk tidak memberontak kepada Tuhan. Ia belajar untuk taat pada Tuhan walaupun hatinya menggemuruh dengan perasaan panas, ya sesuatu yang menyesakkan hatinya. Namun Yeskiel, ia belajar untuk mentaati akan firman-Mu. Maka ya Tuhan, ajarkan kami juga perkara yang sama. Kami juga melakukan tindakan-tindakan kenabian dalam porsi masing-masing. Untuk boleh melakukan walaupun situasi yang tidak menyenangkan, untuk taat pada perintah-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, jangan biarkan Engkau berdiam diri atas kami. Janganlah Engkau tidak lagi memberikan perintah kepada kami. Janganlah Engkau membisu dan tidak berbicara kepada kami. Karena itu adalah perkara yang lebih buruk daripada ketika Engkau menyuruh kami melakukan sesuatu yang mungkin saja menyulitkan kami. Karena lebih buruk Engkau membisu daripada Engkau memberikan perintah yang sulit, tapi kami masih bisa mendengar akan suara-Mu. Setengahkan telinga kami ya Tuhan, untuk boleh peka terhadap suara roh-Mu melalui kebenaran firman yang selalu kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.